الفاتحة آمن وقصر حضرتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه والأعمال وعلى ولأبينا وأمهاتنا وعائلتنا وجدتنا وذريتنا ولمشايخنا أحبابنا حقنا عليهم وجعلنا محجين جميع التقوى غفر الله لنا ولهم غفر الله لنا ولهم ببركة أمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali yang sangat saya hormati pengurus Yayasan Persatuan Ukhuwah Islamiyah Masjid At-Taqwa, baik dari pembina, ketua, serta bendahara dan jajarannya, DKM Masjid At-Taqwa, para guru, para mu'alim, para asatiz, asatiza, para sepuh, sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ditempatkan di tempat yang paling mulia, di acara yang paling mulia, di waktu yang paling mulia. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita, keturunan kita, anak-anak kita, sehingga kita berbahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa berpanjang kalam, kita manfaatkan waktu yang sebesar-besarnya sesuai dengan yang disampaikan tadi. Kita akan lanjutkan kajian kita fikih tentang rukun sholat. Tapi jangan bingung ya, pokoknya dari dulu, dari SD, TK sampai sekarang masih ngomongin rukun sholat karena pentingnya luar biasa.
Jadi saya berupaya untuk selalu memotokopi dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia karena memang kitabnya tidak ada bahasa Indonesia. Kita simak sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Ruknul Awwalu. Ar-Ruknul Awwalu. Titik 2 ayat An-Niyatu. Rukun sholat yang pertama niat. Jadi rukun sholat yang pertama niat. Di atasnya mahalluha, tempatnya niat itu. Mahal itu tempat, ha itu dhamir niat. Mahalluha, tempatnya niat itu di mana? Al-qalbu, di mana adanya? Ini dia nih. Niat itu tempatnya di hati. Ini hati paling berbahaya. Kalau hatinya baik, maka ucapannya juga baik, perilakunya baik. Tapi kalau hatinya nggak baik, waduh, orang yang hatinya nggak baik ini guru aja. Oh, kalau hati yang busuk, buta. Orang kalau hati yang busuk, udah berundel aja, berundel. Wah, bener. Orang kalau hatinya rusak, busuk itu, lihat orang curiga aja awalnya. Kata guru kita Kiai Latif, seharusnya yang rajin ibadah, rajin sholat, puasa, ngaji, tadarus, hatinya baik. Lihat orang nggak tega, lembut. Hatinya lembut. Jangan dibalik, rajin ibadah tapi hatinya judes ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi perbuatan kita itu dilihat niatnya oleh Allah. Kita datang ke sini niatnya karena apa? Oh, karena kita memenuhi kewajiban kita. Kita kesini niatnya mau ibadah. Kita bangun ngantuk-ngantuk pagi-pagi karena kita mau ibadah. Enggak karena kue kan? Umpama nggak dapat kue, kita ikhlas gak? Ikhlas. Karena niatnya mau ibadah. Tapi kalau temennya sebelah nggak dapat, kita dapat. Jangan teman sebelahnya dapat, kita nggak dapat. Bagaimana saja? Jadi ini niat wah ya Allah. Jadi hati-hati ya. Ini saya nih karena nirangannya lah. Karena fokusnya juga ngomongin masalah fikih, saya nggak kesono-sono. Mahaluha fi qalbi. Ini dia nih. Tempatnya niat di sini, di hati. Kata penyanyi dangdut Cita Citata, sakitnya tuh di sini. Sakitnya di mana? Di sini. Saya mau nanya bapak-bapak nih, bapak-bapak pernah kurang apa sih? Ibu-ibu, bapak-bapak, kita pernah nggak beda pendapat dengan istri kita? Pernah. Ibu pernah nggak beda pendapat dengan suaminya? Pernah kesel nggak? Kalau kata Baji mepet. Kita mepet, kesel, makan di meja berdua. Ketelan sih ketelan, tapi banjir rasanya di sini. Tulang ayam nggak habis-habis kita punya, kan? Jadi tulang ayam. Jadi di hati. Ulangin ya, adanya di hati. Ditulisin tuh di atasnya.
wa talafazu biha sunnatun. Ini dia nih atasnya nih. Saya pakai sengaja nih. Ini melapaskan niat. Kan niat di hati, mengucapkannya itu sunnah. Jangan balik nih. Gini, kalau orang bilang gini, usolli fardhu subhi dan seterusnya, itu hukumnya sunnah. Pengajian kami mohon izin. Jadi kalau usolli fardhu subhi itu sunnah untuk memperkuat hati. Wajibnya pas takbiratul ihram terakhir kita tuh. Jadi kalau usolli fardhu zuhri dan seterusnya itu sunnah. Jadi kalau ada orang begini, usolli fardhu subhi rakaatain dan seterusnya, Allahu akbar, la tasihha sholatuhu. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak niat dalam. Jadi di depan itu sunnah hukumnya. Kapan waktunya ini? Wa waktuha, waktu niat itu kapan? Asna'a takbiri. Itu dia nih. Niat itu waktunya kapan mulainya itu saat takbiratul ihram. Jadi niat itu pas lagi begini, Allah, pas lagi sampai bar, Allah, lidahnya mengucapkan takbiratul ihram, hatinya iya, Allah, saya sholat subuh, Allah, pakai bahasa Indonesia aja dalam hati, Allah, saya sholat subuh. Ininya Allah Akbar, hatinya berkata, Allah, saya sholat subuh. Dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, kita sholat kita baru 2 atau 1 ya. Sholat itu kalau udah 4 tinggalkan keren. Tapi saya belum bisa, saya baru 3, paling 2. Yang pertama sholat itu jasad, jasadnya di bawah. Jasad. Jadi ketika wudu, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu lillahi ta'ala, dan banyak doa-doanya. Begitu basuh tangan memulai bilang puji dalam, ya Allah, hamba bersihkan tubuh hamba yang penuh dengan dosa. Tangan dibersihin, ya karena pernah nggak baik. Kumur-kumur pernah kita ngomongin orang, ya Allah, hamba bersihkan seluruh anggota badan hamba. Begitu basuh muka, langsung bilang, ya Allah, hamba basuh mukaku, hamba akan bersujud di hadapanmu. Kaki dibasuh, ya Allah, ini kaki jangan melangkahnya yang baik-baik aja, ya Allah, jangan kau giring ke tempat yang maksiat. Begitu basuhnya, terus maka menghasilkan yang berkelas. Setelah itu kita mau berhadapan dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai pakaian yang rapi, yang bersih. Jangan udah seminggu dipakai, dibantu untuk tai nyamuk, mukenanya udah bule. Pakai yang terbaik, pakai parfum. Karena kita mau menghadap kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, selesai, buang semua dunia. Kalau bapak bawa HP, letakkan HP jangan di kantongnya, dunia dibawa-bawa. Itu beneran, itu Ibnu Athaillah begitu nggak? Taruh, silent. Ada benernya loh. Coba dah Pak, kalau bapak bawa HP, bapak lupa silent, bunyi dia. Oh.
ada telinga lagi gituan lagi, bunyi ada lagunya, itu dibuang. Ini pernah bahas sama ibu-ibu, bapak-bapak, kalau HP-nya bunyi, dikantongin bunyi ternyata. Nah, ini dalam kitab Itanatul Talibin dibahas tuh, halalafil asyoma, garuk boleh. Nah, itu dikiaskan, boleh jarinya itu garuk, boleh juga tentunya khotibul mahmul. Khotibul mahmul bahasa Arab itu artinya handphone. Bahasa Arab khotibul mahmul, yang bisa dibawa-bawa ngomongnya. Jadi kalau HP bunyi, setelah bapak lupa, ambil, Allahu Akbar, mati, taruh lagi. Dibunyi lagi, ambil lagi, Allahu Akbar, lagi ruku bunyi, ambil. Bapak jangan ambil, dibawa-bawa, dimatiin, taruh, boleh. Makanya di silent, dimatikan dulu, nggak batal, makanya ditaruh. Yang nggak boleh bapak bunyi, halo, boleh nggak? Batal. Maaf, mana dari sholat, batal kan? Saya bayar yang teleponnya, kata yang sebelah bayang ngomong, batal gak nih juga? Kata yang udah belajar, makanya ngaji, aduh, hijau udah yang batal. Yang lebih tua kesel, wayang bersih banget nih, udah empat. Kata yang agak kalem, untung gua ketemu, 5, ya kan? Jadi niat itu pas takbiratul, ini yang paling benar ya, takbiratul ihram. Walau kabaro biduni ayah diroha summa ba'da takbiri nawa palatan akidu sholatuhu. Ya, kalau Allahu Akbar baru niat latasiha, karena udah bar. Allah, bisa ulangi lagi niatnya benar, Allah, pas lagi Allah dalam hati, saya niat sholat. Nah, pakai bahasa Indonesia ya, pakai bahasa Jawa juga boleh. Allah tahu, Allah kulung sholat pameran boleh. Pakai bahasa Sunda, abdi sholat Gusti Allah boleh. Pakai bahasa Inggris boleh, ayo saya korbun boleh. Yang nggak boleh pakai bahasa tangan dalam. Orang Betawi pokoknya kan, Allah, gua mau sembahyang, gua sopan, nggak sopan dah. Pakai gua mau sembahyang, nggak sopan. Jadi ini nanti kita bahas nih, ya, detailnya. Saya ulangi, jadi setelah itu ucapin ya, ucapannya sunnah, yang wajib dalam hati. Kalau ngangkat tangan ini sunnah hukumnya, ya. Ini Allah, ngangkat ini sunnah. Yang wajib kan takbiratul ihram. Tapi bapak ibu pernah coba ngaca, apa sih bertermin? Saya pernah ngetes di kaca, nggak gini, jelek, mbak ya, coba. Allah, nggak ngangkat nih. Allahu Akbar. Sah nggak? Sah kan? Allahu Akbar. Dah sampai waladolin, bukuan ahad. Luku sekarang nggak ngangkat. Allah, nggak enak, bener. Saya coba tes jelek banget. Allahu Akbar. Kan ini sunnah kan? Kami Allah, cakep bener Islam. Allah, tuh enak kan? Allah, bu, jangan sunnah ini bu, ya memang jelek. Allah
Oh, nah, kayak orang Jepang. Maaf kenapa kesalahan saya. Ini saya ulangi nanti kalau ada salah ya, karena memang kita tidak berbaris, tidak berjemaah, kita supaya mudah terjemahan. Ini dia sesuai dengan tema darajatun niyati fis shalah. Tingkatan darajat itu kan darajatun jamaknya. Tingkatan derajat niat dalam. Jadi niat itu ada tingkatannya. Maksudnya ada tata caranya. Al-awalu yang pertama, iza kanatis sholatil fardhon. Nah ini baru ini. Apabila sholat yang dikerjakan itu sholat fardu. Sholat fardu itu apa saja? Sholat fardu. Sholat yang wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat fardu itu ada 3 jenisnya. Pertama, sholat 5 waktu yang tadi disebut. Yang kedua, sholat fardu itu orang yang nazar. Apa sih nazar? Gini, ini kalau berhasil nih, obekan saya mau sembahyang duha 4 rakaat. Nah, obekannya berhasil. Maka sembahyang duha yang tadinya sunnah jadi tuh, itu jadi wajib tuh. Kalau nggak sudahin haram hukumnya. Wajib. Ini kalau sembuh penyakit saya puasa Senin Kamis 2 hari doang, maka puasanya jadi sholat wajib itu yang pertama memang rutin, yang kedua karena nazar, yang ketiga sholat wajib itu yang qadha. Apa yang qadha itu? Sholat subuh itu kan ada jamnya tuh. Entar kita jam 5 habis ke subuh, jam 5 lewat 6 habis sudah. Nah ini ya setengah 6 lah sekarang itu. Bangun tidur jam 7 kesiangan. Udah sembahyang subuh belum? Belum. Waktunya udah habis belum? Tuh. Nah maka sholat subuh jam 7 namanya qadha, di luar waktunya, jadi wajib. Itu perhatikan 3 ya. Tapi kita lanjutin. Kalau yang dikerjakan sholat fardu, wajib qasdul fi'l. Ada 3 yang wajib. Yang pertama wajib qasdul fi'li. Yang pertama bermaksud atau berniat mengerjakannya. Yang kedua wa ta'yini, menentukan pekerjaannya. Yang ketiga wal fardiyah, yaitu keperluannya. Jadi gini, kalau sholatnya subuh sekarang nih, ya kewajibannya yang cuma diniatkan 3. Ini sholat subuh ya. Yang wajib buat kita, yang pertama bilang saya sholat. Bahasa Arabnya usoli. Itu namanya qasdu. Nih mau mengerjakan sholat. Wasani yang kedua, sholat yang mau dikerjakan sholat apa? Kan ada yang sunnah, ada yang nanti karena mau wajib bilang saya mau sholat fardu, sholat wajib. Yang ketiga fardunya fardu apa? Kan ada banyak fardu, ada zuhur, ada subuh dan seterusnya. Sebut yang kita mau kerjakan, sholat subuh. Jadi niat yang wajib cuma 3. Ya, begitu Allah saya sholat subuh, saya sholat fardu subuh, itu wajib. Sedangkan maaf ya, kan gini, usolli fardu subhi, usolli fardu subhi rakaataini mustaqbila kiblati adaan lillahi. Nah, yang sisanya itu sunnah hukumnya. Yang wajib Allah saya sholat fardu subuh, udah Allah. Kok nggak pakai ilahi ta'ala? Otomatis memang karena itu yang wajibnya ya. Makanya kalau nantinya kepanjangan nafas bisa susah loh. Nih saya coba nih, Allah
ininya Allah, hatinya saya sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Keburu nafasnya habis. Jadi yang wajib aja Allah, saya sholat fardu subuh minimal karena Allah boleh. Jadi yang sisanya itu sunnah, yang wajibnya 3. Saya sholat fardu subuh, saya sholat fardu subuh. Kalau Johor saya sholat fardu. Kalau yang ininya sunnah, yang tadi ulangi ya usolli fardu subhi. Yang wajib maka dalam hati aja saya sholat fardu subuh. Allah enak cepet, makanya demi Allah saya berapa kali dengar kidang Nabi jadi imam Allahu Akbar, karena bener dia yang wajib. Allahu Akbar, langsung dia bilang saya sholat fardu. Itu kelasnya. Kalau kita kan masih Allah, saya sholat fardu Johor 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Tapi yang paling wajib cuma 3. Saya sholat fardu. Sebutin fardu apa? Johor. Sisanya sunnah. Tanya. Ya. Kalau jamaah bagaimana? Nah, nanti ada di bawahnya nih, ya. Di bawah ada nih yang nomor 2 tuh, permasalahan jamaah. Ada ya, ntar di bawahnya ada. Benar Pak Budi nanya, kalau jamaah artinya makmum bagaimana, imam bagaimana kan? Ya, ada ya. Kita Pak Budi, makasih bro. Pak Budi ini penggiat taklim di mana-mana. Jadi saya ulangi, ternyata itu yang wajib. Sama dengan wudhu. Wudhu sunnahnya banyak, tapi yang wajib ada berapa wudhu dibasuh? Lupa kita ya. Kalau wudhu, anggota wudhu yang wajib dibasuh ada yang 4, ada yang 5. Banyak yang mana 4 sama 5? Yang 5 ya. Wudhu itu yang wajib yang 4 kan? Pertama basuh muka, kedua tangan, terus kepala ya. Keempat kaki. Kalau cuci tangan, kumur-kumur, telinga dan seterusnya hukumnya sunnah. Jadi kalau dalam keadaan darurat, air terbatas, wudhunya itu aja, ambil air gini, demok-demok, dan partai, dan taruh lagi di sini, gitu, taruh di sini, cukup. Kaki juga sama dengan sholat, niatnya itu yang wajib cuma 3. Saya sholat. Sebutin sholat apa? Sholat fardu. Fardunya apa? Zuhur. Nah, selesai. Kalau mau sempurna, saya sholat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah. Juga, tapi ini ngomong ilmu ya. Yang wajibnya cuma ya kayak gitu. Nanti kita tanya jawab. Coba ada contohnya kan udah tuh. Nah tuh. Wah, saya sholat fardu rumah, saya garis bawahi. Saya sholat fardu subuh. Yang nomor 2, wasaniu. Nomor 2, iza kanatis sholatu nafilatan muwaqafatan. Nah, sekali kan wajib, sekarang sholat sunnah. Sholat sunnah yang mana? Sholat sunnah yang punya waktu. Oh, ada yang punya waktu, artinya ngerjainnya karena punya waktu. Duha itu boleh nggak sekarang sembahyang duha? Belum boleh karena waktunya belum. Tuh. Ada waktunya. Sholat tahajud boleh nggak hari ini? Nggak boleh karena waktunya belum. Sama sholat witir, itu sholat yang punya waktu. Kapan witir itu dikerjakannya? Setelah sholat isya, sebelum sholat tuh. Jadi habis sholat isya
habis sholat isya lalu ba'diyah langsung aja witir, boleh. Berarti dia sholat witir. Pokoknya sholat witir, sholat waktunya ditentukan. Habis sholat isya sebelum sholat. Sekarang saya nanya, sholat taraweh kapan waktunya? Bulan Ramadan. Ngerjainnya, ini bener nih. Bener enggak bulan Desember ya. Jadi ngerjainnya di bulan Ramadan setelah sholat. Nah, perhatikan nih, itu sholat taraweh punya waktu khusus. Dia dikerjakan habis sholat isya sebelum sholat subuh. Sekarang itu bisa kita berpikir, mau masuk kita ke sini sholat taraweh, padahal belum sholat isya. Ya, ternyata udah lagi taraweh, kita datang, Pak, taraweh, padahal belum sholat. Oke, pertanyaannya, ikut taraweh dulu apa isya? Isya. Kalau kita taraweh salah, karena kita mengalahkan yang wajib. Oh, ya. Jadi kita sholat isya baru sholat taraweh. Ya, tak ketinggalan tarawehnya. Ini pikinya keluar, usul pikir. Ini. Kalau kita masuk udah taraweh, sementara kita belum isya, mau sholat isya dan taraweh, maka ikut di belakangnya. Niat sholat isya berjamaah, padahal sedang sholat taraweh. Selama gerakannya sama, niat Allah, saya niat sholat isya berjamaah. Dah, padahal imamnya lagi. Ikut aja nanti waladolin, amin. Rukuk, ikut. Nanti imamnya salam, kan 2 rakaat ini kan? Kita salam nggak? Enggak, jangan ikut salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu imamnya salam, nah kita bangun, murah nambahinnya 2. Supaya apa? Nilai jamaahnya dapat. Oh, udah. Nah, nanti ikut taraweh dah tuh. Tarawehnya di sini 8 misalnya kan? Tadi ketinggalan 2. Kita berarti katakan ketinggalan jadi 4 ya. 2, 3, 6 kan? 3, 6. Nanti ikut taraweh. Nanti imamnya udah 8, kita nambahin nggak 2? Nambahin 2. Karena kita kurang 2. Tapi kalau tadi orang datang langsung taraweh, habis taraweh baru isya, maka jadi dosa karena lebih mendahulukan yang sunnah. Nah, ini kita ngomong ilmu aja dulu ya. Jadi masya Allah, Allahu Akbar. Nah, kalau sholat duha wa iza sabab atau karena sebab, kasunatil kusub, sholat gerhana ya, wal istisqa, sholat apa? Istisqa, minta hujan ya. Maaf, kata Nabi Muhammad, jangan kau duduk di masjid sebelum sholat masjid 2 rakaat. Nah, berarti ada sebab kan? Kenapa ada sholat tahiyat masjid? Karena kita masuk. Karena masuk ke masjid, maka hukumnya sunnah sholat tahiyat masjid karena sebab. Gara-gara masuk masjid, maka jadi sholat. Ada sebab. Sholat sabab ada sebab masuk ke masjid, sholat sunnah. Bapak maaf bagi bapak-bapak ya. Iza khotib soida ala mimbar. Kalau khotib udah naik di mimbar, harama sholatul boy, haram orang jamaah sholat apapun dia, illa tahiyatul masjid, kecuali tahiyat masjid. Kalau imam udah naik ke atas, datang terlambat makmum, haram dia sholat yang lainnya. Yang boleh sholat tahiyat masjid, muhofapan, cepet-cepet bacanya Fatihah saja. Fatihah, udah, ruku dan seterusnya. Jangan kelamaan, karena nggak boleh kan, saking menghormati masjid. Ini masjid nanti Nabi bersabda dijadikan safinah. Apa safinah itu? Kapal laut. Masjid nanti di padang mahsyar, di Shiratal Mustaqim. Kan kita pilihan terakhir situ, ujung sono surga, di bawahnya
ujung sana surga, terakhir kita mesti berjembat, di bawahnya neraka. Aduh, nggak bayangin saya. Coba ada kita iseng-iseng, ada kali gede banget, suruh nyebrang pakai bambunya segede gini, suruh nyebrang, jatuh kita mati. Yang angkat segede gini, bambunya ada 3, suruh nyebrang, bawahnya buaya. Ini bawahnya jahanam. Yang bisa mengantarkan ke sana apa kata Nabi Muhammad? Syafinah. Apa itu? Masjid itu dijadikan kendaraan oleh Allah Subhanahu. Orang yang sering di dalamnya, dia ngikut di dalamnya. Tuh, bersyukur yang rajin ke masjid. Maka jadi syafinah. Siratul kalban, dia akan membawa semua jamaahnya begitu cepat. Oh, kan enak. Jadi kita nggak nginjek lagi, ikut di syafinah masjid. Oh, nanti yang datang terlambat di pintu kapal lumayan pegangan, ikut juga kan. Kata Ustaz Salim, saya pengurusnya, ayo cepetan, gitu. Ada yang gini, itu di jalan masjid, tinggal aja. Nah, pokoknya kita masjid. Jadi tahiyat masjid. Kalau sholat sunnah, ini dia cuma 2. Kalau sholat sunnahnya yang punya waktu, seperti sholat duha, cukup bilang gini, usolli sunatan duha, nggak usah lagi nyebut jumlah rakaatnya dan seterusnya. Boleh juga usolli duha, tapi yang sempurna usolli sunatan duha. Cukup sholat ibu bapak. Nabi Muhammad benar-benar memang dia maha guru ya. Nabi Muhammad itu kan abbaruh, bapaknya ruh. Kalau nggak ada Nabi Muhammad nggak ada kehidupan. Abbaruh, bapak kita, ibu kita adalah bapak biologis. Baginda bersabda, wahai umatku, wahai manusia, di dalam tubuh kalian, ini anggota tubuh kita, terdapat 360 ruas. Apa sih ruasnya? Sendi. Iya, Pak. Sendi. Ini dari atas sampai 360 jumlahnya. Dari atas tuh kalau di pukul begini 360. Apa? Kulli yaumin shadaqah. Itu setiap hari wajib disedekahkan. Nah, kalau satu ruas ini sendi 1000, berarti kalau 360 ribu sehari wajib disedekahkan. Kata Nabi Muhammad, cukup dengan sholat 2 rakaat selesai. Duha. Sholat duha itu sedekahin ini, rasa terima kasih sama Allah. Sebanyak 2 rakaat itu mensedekahkan ruas-ruas sendi-sendi. Sholat. Yang penting rutin, nggak usah banyak-banyak, 2. Memang bagusnya itu kan aja wajarnya dia 8, ada yang bilang 12. Morden 8, pas lagi punya masalah, itu susah banget ya Allah. Bayang 4 nggak mempan, naik 6 nggak mempan, 8 nggak mempan, 12 berhasil. Habis berhasil diberhenti. Yang enak dua terus continue. Kalau suka 2, lebih bagus ya kalau lebih banyak tapi continue. Itu 2 aja, 2. Tapi berkualitas. Apa sih berkualitas? Berbobot. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang mengucap bismillah, hatinya berkata, ya Rabb, Engkau maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Rabb, yang menciptakan dan memelihara. Kalau jawab, hamadani abdi, Engkau memuji aku. Begitu, ada kualitasnya. Jadi sholat duha itu, kalau sholat sunnah, cukup niatnya usolli sunnah tersebut ya, yang punya waktu. Di kitab ini di halaman berapa ini? Di halaman 142
banyak babu nafilah. Ada tarawih, ada tawaf dan seterusnya lah ya. Nanti satu saat kita ketemu. Jadi gampangnya karena ini masalah niat. Nah sekarang kalau niat sholat yang tidak punya waktu, tak punya sebab. Tadi saya udah ya, tahiyat masjid juga. Nah, sholat karena sebab hujan, sebab nggak ada hujan istisqa, sebab gerhana karena ada sebab. Oh kurang satu saya. Ini jadi benar. Ada sholat mutlak. Nah, apa sholat mutlak? Sholat yang tidak punya waktu tertentu, tidak punya sebab, tapi dia luar biasa. Contoh nih yang paling gampang. Kalau orang sedang di depan Ka'bah, itu kan disunahkan sholat di depannya apa namanya itu multazam atau di tempat makom, bukan makom tuh bukan makam, tempat pijakan tapak kakinya Nabi Ibrahim itu sunnah, atau di Hijr Ismail. Di sini aja lah kita ambil sholat sunnah subuh, sholat ba'da qobliyah. Kan di sini cukup lama waktunya tuh sampai 5-10 menit. Habis sholat 2 rakaat, ngapain ya? Bangun aja lagi. Saya niat sholat sunnah. Nggak usah nyebut sunat apa, maka luar biasa. Itu namanya sholat mutlak. Kita mau ke kantor, habis sholat wudhu, sholat apa lagi ya supaya berkah? Saya niat sholat sunnah. Namanya sholat mutlak. Cukup saya niat sholat sunnah dah. Nggak usah nyebutin, namanya mutlak, umum. Sifatnya umum. Udah, saya niat sholat sunnah. Maaf, kenapa Nabi ngajarin sholat sunnah diperbanyak sebagai apa namanya kalau bahasa enaknya penambal atau penambal nutup ya. Nanti kita ditimbang tuh amal kita. Sholat wajib kita yang bolong-bolong, ada kekurangan, kurang ikhlas, kurang khusyuk, ada kekurangan, ditambal dengan yang sunnah-sunnah. Ini rapat dah. Nanti dibarisin, kelihatan ini yang bolong-bolong, tambalannya banyak tuh. Ya nggak apa-apa, karena sholat sunnah. Nah ini tingkatannya cuma 3. Nanti baru pertanyaan Pak Budi. Ini bila sholat fardu cuma ini yang wajib. Kalau sholat sunnah yang karena sebab ini. Nah kalau yang mutlak ini. Sekarang di bawahnya. Nah pertanyaan Pak Budi nih akan muncul. Masa ilu biniyati itu ada sekarang tuh yang di 1, 2 dari bawah 3 yang bahasa Arab. Masa ilun niyati, permasalahan-permasalahan di dalam niat. Nah ini dia nih yang Pak Budi ini nanti ketemu nih. Yang pertama, la tajibu. Al-awal la tajibu, nggak wajib. Apa yang nggak wajib? Niat tuh failnya. Tidak wajib niat idopati sholati lillahi subhanahu wa ta'ala. Wala niyatu ta'yini ada di rok'atin, wala niyatu istiqbalil kiblat, wala niyatul adai awil qadha, bal kullu zalik sunnatun. Tadi kita bilang tuh, nih kan yang usolli fardu subuh dah cukup. Kalau usolli fardu subuh rok'ataini mustaqbilah kiblati lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah, gak wajib. Maksudnya tadi deh ya, yang wajib cuma 3. Saya usolli fardu subhi, usolli fardu zuhri, saya sholat fardu maghrib. Sedangkan 3 rakaat menghadap kiblat ada lillahi ta'ala hukumnya sunnah. Kalau dipakai luar biasa, karena itu lebih mulia, lebih abdul. Yang pertama, contohnya ini dia. Maaf ya, ini kan redaksinya begini, yang sunnahnya di sebelumnya. Usolli fardhu az-zuhri, usolli fardhu zuhri arba'a rok'atin mustaqbila kiblati adaan lillahi. Nah ini lapas sunahnya. Yang wajibnya cuma ini nih, saya sholat fardu zuhur. Nah yang ini nih 4 rakaat menghadap kiblat.
Nah, hukumnya sunnah. Yang di bold, yang ditebelin ini wajib, sedangkan yang ini jadi enak kita ngajarin anak-anak yang susah. Coba anak-anak baru belajar, ayo niat sholat, saya sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat adaan lillahi ta'ala. Kata anak, kepanjangan bu guru. Udah bilang aja, aku sholat fardu subuh. Bisa anak. Islam gak susah, mudah. Yang kedua, baru yang pertanyaan my bro. Wasaniu, yang nomor 2, wa iza kanal musolli, apabila yang sholat itu adalah makmuman. Nah, ini berjamaah kan berarti. Apabila kayak tadi berjamaah, Ustaz Ari jadi imam, fayajibu, maka wajib alaihi bagi makmum itu ayan wiyal jama'ata awil iktida awil. Nah, ini jadi saya sederhanakan aja lah. Bila jadi makmum, maka makmum wajib niat ikut berjamaah. Nah, kalau sendirian kan tadi saya sholat fardu subuh titik. Tapi kalau makmum tambahin itu lagi, saya sholat fardu subuh makmum. Saya sholat fardu subuh jadi makmum. Allah, karena wajib. Kalau nggak bilang mengikut atau berjamaah, nggak sah. Saya datang aja gini, Allah, saya sholat fardu subuh 2 rakaat. Apa saya sholat fardu subuh, Allah Akbar. Maka saya tidak sah sholatnya, bukan jamaahnya, karena saya tidak menyandarkan mengikut imam. Dia bilangnya saya sholat dalam arti fardu subuh makmuman. Kalau nggak menyebutkan itu tidak sah. Ya, contohnya nih adalah ya, dia usolli fardu subuh makmuman. Saya sholat subuh menjadi makmum. Jadi 4 kan? 1, 2, 3, 4. Saya pusing dulu ya. Itu sholatnya tidak sah atau dianggap sholat sendiri? Kan batolah. Kalau batolah artinya dianggapnya batal, bukan batal kemakmumannya ya. Karena syarat jadi makmum niatnya kan 4 nih. Kalau sendiri kan 3. Pertanyaan Pak Budi, yang pertanyaan itu batal apa makmumnya batal atau sholatnya batal kan? Ya sholatnya dia. Saya masuk ke sini, Allah, saya sholat fardu subuh tanpa menyadarkan jadi makmum, otomatis sholat saya jadi tidak sah. Kalau kan saya sendiri aja lah, kan bukan berarti gak sah nilai jamaahnya ya. Bener-bener gak sah sholatnya karena tidak menyadarkan jadi makmum. Kalau imam gak wajib. Saya jadi imam nih, Allah, saya sholat fardu subuh, saya sholat fardu subuh, Allah, gak wajib. Imam boleh gak jadi imam? Ya imamam boleh. Tapi imam yang seperti itu nggak dapat nggak dapat pahala jamaah. Sedangkan makmumnya dapat jamaah. Ya, nggak sunnah. Kan otomatis kita sholat subuh itu pasti karena siapa? Karena. Tapi yang paling kalau mau lebih afdol pakai nilai cara sholat pelan-pelan lagi ya. Saya sholat fardu subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Yang namanya 2 rakaat menghadap kiblat lillahi ta'ala hukumnya Nah, diucapkan jauh lebih sebaik, nah, lebih afdol. Tapi jangan sampai salah yang 3 yang paling pokok. Saya sholat
fardu subuh. Kalau zuhur saya sholat fardu zuhur. Nah, kalimat 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah hukumnya sunnah. Tapi jangan meremehkan sunnah, dibaca. Tapi yang bahaya kalau yang 3 nggak terbaca. Jadi saya kembalikan lagi, kalau imam tidak wajib mengatakan imaman. Mana contohnya? Baru saya menyadarinya. Coba ada orang berjamaah, ada yang di belakangnya masbuk, dia ketinggalan 2 rakaat. Nah, kita yang dari belakang lebih ketinggalan lagi. Nah, ada makmum dibangun. Oh, nah maka kita ngikut makmum yang di belakang kan. Saya ulangin ya, ada sholat berjamaah, ada orang ketinggalan 2 rakaat membayar zuhur misalnya, dia jadi masbuk. Nah, begitu imamnya salam, dia bangun kan, Allah. Nah, kita datang dari jauh, nah mau ngikut yang di belakang tadi, yang jadi makmum masanya kan. Saya tanya, tadi makmum imam apa bukan? Bukan. Sementara kita mau imam sama dia kan. Ya udah, berarti kita di belakangnya dia. Sini bang, pinjem bang, sini nih. Sini bang, Pak, kita kasih duit nih. Ini abang ini masbuk. Coba abang tahiyat. Nah, ini udah salam imamnya kan. Abang bangun sekarang, 1 rakaat. Nah, kan ini masbuk. Saya datang mau berjamaah, sementara yang lain udah salam. Maka saya namanya mau berjamaah. Ini imam apa makmum tadinya? Awalnya makmum. Sekarang saya mau jadi imam sama dia. Allahu Akbar. Nah, berarti nggak usah bilang begini, oh, saya ubah jadi imam. Nggak usah, saya sah kan? Dosa. Nggak boleh bilang begini, mas ini. Jangan, saya mau. Ya. Udah mas, makasih mas ya. Kita ketemu di Ion. Jadi kenapa? Baru Nabi kasih tahu. Oh, jadi kalau bapak ibu terlambat, saking pentingnya berjamaah, ikut sama makmum yang tadi. Allahu Akbar. Orang itu nggak bilang gini, aku ganti niatnya, ya Allah sekarang jadi imam. Nggak usah. Kendati pun kita lihat orang ini, kita mau sholat zuhur, ini sembahyang apa? Dia lagi sholat, ternyata dia. Nah, ikut. Allah. Jangan pakai diketok ininya ya, yang benar. Yang benar itu kalau masih lagi bang ini bang. Nah sini. Nih, nanti kita ketemu di Sumarekon nih. Ya, yang bagus ya. Ternyata saya mau ikut, nggak usah begini kan? Nah, yang benar kalau dalam fikih yang Abdul sebelah sini ya. Kalau kedekatan takut dia marah. Allah, abang bosannya ya bro? Allah, Akbar, dengar gak saya? Tuh, jadi budeng. Ya kan dia dengar kan? Berarti ada yang ikut kan? Oh, udah bang, ke semua rekor nanti kita. Gak usah digini, takutnya orangnya rata. Oh, bahaya loh. Apalagi dia baru belajar pencaksilat jurus ketiga. Baik, bukan ribut. Ya udah, Allah Akbar, dia dengar. Takutnya kalau ilmunya belum ada, maaf mas, saya sembahyang sunnah. Kita udah begini. Oh iya begitu. Allah. Selama gerakannya sama, ikut mencari pahala berjamaah penting. Bayangkan ya, sembahyang sendiri, sholat sendiri berapa pahalanya? Atau berjamaah banyakkan mana? Untuk menyaingi orang yang sholat berjamaah, saya sholat zuhur di rumah sendiri. Untuk menyamakan, saya membutuhkan 27 kali atau 27 hari. Cukup dengan 1 kali berjamaah. Allahu Akbar. Begitu derajatnya luar biasa. Makanya yang tadi mau terlambat ikut. Sekarang ada kita mau berjamaah. Apa sih? Imamnya mau sujud, kita tungguin sampai dia bangun ya. Nah, dia sujud tuh. Allahu Akbar. Takbiratul ihram baru intikal. Ikut. Allah. Jangan sujud, jangan rukuk. Sujud ikutnya sujud. Allah. Jangan nunggu di atahiyat dulu lah sampai dia bangun. Enggak usah, enggak dapat pahala berjamaah yang lebih afdal. Ikut aja dia mana.
Begitu kita lagi Allahu Akbar, dia bangun. Dia kata saya, kita baru mau atau dia bangun. Kita bangun apa enggak? Bangun, jangan ditahan. Bang, belum bang. Enggak lah. Begitu kita muncul dia bangun, ya kita bangun. Ya Allahu Akbar. Ini dia. Bahkan ada orang datang mau sholat berjamaah, dia kesiangan, mungkin jamnya terlambat. Dia pikir baru jam 4, padahal udah jam 6. Udah bubar, semuanya udah pulang. Dia nanya sama pastor, Pak, udah azan dulu. Ya, udah jam 6 lah. Maksudnya jam 4. Oh, baterainya habis. Kenapa saya mau berjamaah? Ini lihat nih, Nabi Muhammad ngajarin. Maka orang yang udah sebelum subuh bilang, ayo sama saya. Tuh, untuk membantu orang yang pengen berjamaah, padahal sudah sholat subuh. Ayo sama saya. Bagus baik subuh. Nah, supaya dia gak kecewa, takut ibunya belum, dia bilang gini, belum, saya baru siangan, saya kira baru jam 4. Kalau bilang begini, terus kayak subuh saya. Jadi pasti gak mau kan? Saya baru siang, pengen dua. Untuk membantu dia dalam pahala. Sholat subuh lagi kita, Allah, saya sholat subuh karena Allah, supaya si teman kita ikut berjamaah. Luar biasa, solusi jamaah itu luar biasa. Satu saat Nabi Muhammad SAW lagi sholat subuh, ada 2 jamaah duduk di pojokan, sahabatnya. Habis sholat ditegur, ta'al ke sini. Kenapa kamu tidak sholat subuh berjamaah? Jawabannya apa? Kami sudah sholat subuh ya Rasulullah. Seandainya kalian sholat lagi, pahalanya jauh lebih mulia. Nabi Muhammad melihat lagi sholat subuh, ke belakang ada yang duduk. Kan Nabi Muhammad pandangan ke depan sama ke belakang sama baik. Jadi Nabi Muhammad kalau ke depan lihat, ke belakang, kita ke depan kagak melihat, ke belakang apalagi. Orang kita ke Padung mulu kalau jalan. Nabi Muhammad ke depan melihat, ke belakang. Kemarin kita khutbah itu, saya kalau baca sejarah guru kita Kiai Zakaria Nurminasya, tapi saya senang waktu nggak banyak tiap malam saya coba membaca sama ide Muhammadiyah, karakter Nabi Muhammad yang mulia. Nabi Muhammad itu yang saya terkesima itu sampai sekarang pengen terus susah. Kan Nabi Muhammad kemarin kita baca mana dia keluar, Nabi Muhammad ditemenin Abu Bakar, ditemenin nama Umar bin Khattab, 2 sahabat mulia mendampingi orang termulia. Bagian ketiga ada ibu-ibu datang tua bawa jeruk atu. Muhammad, jazatu ilaih, ini hadiah buat kamu. Nabi Muhammad senyum, kasih bu, ambil jeruknya. Nabi Muhammad dikupas, dia makan. Abu Bakar ngeliatin, Umar juga ngeliatin. Kata Abu Bakar dalam hatinya, kok tumben ya Nabi Muhammad gak bagi-bagi jeruk. Biasanya kalau makan dibagi-bagi, Abu Bakar dibagi sepertiga, Umar sepertiga. Kata Umar juga ngeliatin, tumben Nabi Muhammad pelitnya kayak gini. Nabi Muhammad makan, terus nikmat benar. Lama-lama kan kalau Umar agak berani ya, Abu Bakar kayaknya bukan habis sekarang, partai abu-abu kayaknya. Selesai ditanya sama ibu itu, gimana ya Rasulullah? Nikmatullah, bu, masya Allah, nikmatnya luar biasa. Itu nenek-nenek gila. Ibu itu pulang, rojaan pulang. Tanya Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa hari ini kita tidak dibagi seperti biasanya, apapun yang kau makan kami dapat? Kenapa? Lihat, wahai
sahabatku yang mulia, kenapa tidak aku bagi kalian berdua? Karena jeruk yang saya makan, jeruk terpahit sepanjang alam diciptakan. Dan Allah gak akan menciptakan lagi jeruk yang saya telan ini. Saya beli semangka. Kalau kamu beli buah atau makanan apa kan, ya. Ulama ini beli buah semangka ke pasar, bagus, gede, buat nyambut tamu. Bawa pulang kasih istrinya. Ma, bu, tolong dibelah, dipotong-potong untuk nyambut tamu. Intinya ke dapur ambil potong-potong untuk memastikan ini semangka manis apa tidak. Istrinya wali ini mencoba cicip, dicicipin anyep, tau gak anyep? Apa anyep? Wah, kagak ada rasanya, adem. Lalu gerutu dalam hatinya ibu itu. Beliau begini, nggak pakai apa dalam hati. Beliau adem. Suaminya dengar, waliullah, ah, sama mas ini. Iya pak. Kenapa? Enggak. Padahal waliullah. Kenapa pak? Ayo katakan kenapa? Maaf ya pak, itu semangka yang buat kamu anyem. Maksudnya adem. Tahu, ibu-ibu kan lama-lama mukanya judes. Iya, ibu-ibu sono. Goblok sih mas itu loh. Katanya, ijlisi, duduk ya sayang. Tukang buah itu tidak mau beli yang kayak kau, dia tahu dia gak beli bu. Dia juga boleh beli di pasar itu, dia gak tahu ternyata anyem. Itu dia bilang, oh iya juga. Yang kedua, Pak Tani yang nanam pohon anggur, oh iya, semangka juga gak tahu kalau hasilnya adem. Mana ada kita jadi Pak Tani, Pak ada gak bibit yang adem? Dia pengen yang unggul, nyatanya hasilnya adem. Siapa yang ngasih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada di antara kita yang mau hidupnya susah. Semuanya pengen bahagia, perfect. Terkadang sakit, terkadang ekonomi bermasalah, terkadang anak bermasalah. Memang ada kita yang punya anak bermasalah? Enggak, Allah. Yang enak kan bapak-bapak bininya bu miswak, bu ini cantik, kulit putih, kalau minum kopi kelihatan gitu. Ayu tenang, bibirnya manis kayak mint, senyum mulu tuh enak punya istri gitu, mint, jangan kok. Jadi punya bini yang enak mint, senyum mulu, anyem, jangan kok, garang kelihatan. Ada kita mainnya di masjid, bapak etika, boga betah di rumah kan ribet. Pengennya gitu, punya suami juga pengennya gagah, perkasa, perhatian. Kalau hari Ahad, mah, ayo kita ke pasar, lihat Sinar Jaya, mau ngambil gelang yang mana? Oh, itu baru suami hebat. Pilih mah, pilih ya mah. Ayo, mah, tar jam 10 keluar. Ya, kita makan di Jati Asih, namanya terima. Rumah makan terkenal, aneh kok. Makan. Mah, besok kayak Kak Salon ya. Tuh di Lebak, di Pondok Labu, di dekat Marinir, mah potong bukunya, jangan potong diri, ntar kamu pelupa. Ya, situ ada satu kali potong 250.000 satu buku. Oh itu, jangan sendiri mah, nanti kena bahaya. Itu suami yang keren. Ini suami makannya enak juga, pulang kagak beli. Waduh, Allah yang kasih. Allah pengen tahu sejauh mana hati kita. Nah, kamu lihat gitu ya. Jadi nggak ada. Kembalikan semua kepada Allah. Jadi maaf saya kembali yang ini. Niat itu sangat luar biasa. Jadi ngomongin ilmu. Ya, jadi kalau jadi imam kayak gitu, kalau jadi makmum kayak gitu. Yang penting kita luruskan cara ibadah mesti pakai ilmu. Karena tanpa ilmu tidak sah. Ya. Sebagai closing penutup bahwa
Ibadah sholat adalah ibadah yang paling utama. Pelajari ilmunya baik-baik, luruskan hati kita. Pokoknya kalau udah baik sholatnya, meluruskan ya, semuanya udah. Jadi niat adanya di mana? Di hati. Kapan mengucapinnya? Pas takbiratul Allah, langsung dalam hati. Ya, sedangkan usolli fardhu dan titik-titik sunnah hukumnya. Yang wajib cuma 3. Pertama, ucapkan saya sholat. Sholat apa? Sholat fardu. Fardu apa? Sebutin fardunya. Saya sholat fardu zuhur. Titik. Yang paling afdal, saya sholat fardu zuhur 4 rakaat karena Allah. Tapi minimal 3. Tapi kalau makmum tambah atuk lagi. Saya sholat fardu subuh makmum. Kalau imam nggak perlu ya. Tapi kalau imam nggak perlu dia, kecuali sholat Jumat, sholat apa namanya hari raya, nggak sah imam, wajib ya. Allah, saya sholat fardu Jumat imamam. Karena itu sholat yang wajib berjamaah. Tapi sholat yang lain tidak. Ya, saya rasa itu saja, nggak boleh lebih dari jam 6 ya, ulama nanti nggak enak ya. Kalau ada yang bertanya, oh terima kasih Pak Haji Rusdi dulu nih ya. Pak Haji lagi, mohon maaf ya. Itu, tadi dulu Mas, saya catat. Berapa nomor handphonenya? Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izinkan saya tanya 4 pertanyaan Ustaz. Ya, jangankan buat 2 saya jawab. Kalau itu bagi 2 ya. Pertama masalah terawih tadi. Terawih. Ya, kan tadi disebutkan kita boleh ngikutin apa namanya tuh ketika terawih. Nanti setelah itu saya agak lupa tuh harus bagaimana. Terus yang kedua, sholat duha. Kan itu dikaitkan dengan sedekah dan sendi-sendi yang sebanyak 360 Ya. ya, itu hubungannya dengan sholat tasbih gimana? Karena tasbih kan itu juga ya, sedekah juga. Dan 2 itu yang saya pernah dengar itu juga bisa dianggap sholat tobat. Tobat. Terus kalau yang ini suppose saja bikin saya penasaran, sujud sahwi. Saya teringat dengan pertanyaan Pak Budi sebulan yang lalu, ya, bahwa sujud sahwi itu yang untuk yang rukun, ya. Kalau rukun itu nggak harus sujud sahwi, tapi kalau sunnah pakai sujud sahwi. Tolong dijelaskan sekali lagi Ustaz. Nah, kemudian sholat kita, yang 4 saya lupa Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya saya benar juga tuh. Baik, terima kasih banyak Rusdi. Baju lagi ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita mau berjamaah, lihat itu ada 1 imam dan makmum, 2 orang. Terus kita mau menggabung, sunnahnya apakah kita masuk ke samping kiri atau yang kanan? Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali kita kalau bergabung untuk berjamaah, katakanlah di rest area, ada orang di sholat, kita anggap dia itu sholat duhur katakanlah. Ternyata dia itu sholat masjid. Ya, sholat sunnah. Tapi niat kita kan mau sholat duhur saja. Tapi ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Tadi yang pertama dari Pak Haji tentang sholat tarawih, ya Pak Haji ya. Artinya ketika sholat tarawih, sholat pelan-pelan ya, waktunya kan ditentukan, dilakukan setelah sholat isya, sebelum sholat. Lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana bagi kita yang mau ikut tarawih belum sholat isya? Kita mau kesini, mau isya dan tarawih, ternyata udah sedang dilakukan sholat tarawih, maka ganti dulu. Tidak boleh sholat tarawih sebelum sholat isya. Kita yang terlambat ikut sholat tarawih tapi niatnya sholat isya berjamaah, padahal imamnya lagi tarawih. Selama gerakannya sama, Allah saya niat sholat isya berjamaah. Nah, nanti kan imamnya salam tuh, yang 2 rakaat kita bangun karena kita sholat isya. Jadi pelan-pelan orang yang datang ke masjid pengen sholat isya dan tarawih, namun di masjid itu sudah dilakukan sedang dilakukan sholat tarawih, isya sudah, maka kita jangan tarawih baru isya, ikut aja sholat tarawih tapi niatnya sholat isya. Nanti imamnya salam, kita nambahin yang kekurangan kita. Setelah itu langsung gabung lagi sholat tarawih. Kan ketinggalan tadi 2 rakaat, baru dapat dia udah 8, kita baru 6, maka kita nambah sendiri. Yang kedua, sholat duha. Ya, itu katanya kan sebagai sedekah sendi-sendi yang itu. Nabi bersabda, apa kaitannya dengan sholat tasbih yang kita baca tasbih sampai 300 kali tasbih? Nah, sholat tasbih itu salah satu sholat yang sangat tinggi nilainya dalam rangka mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap Tuhan itu Allah yang maha segalanya. Segala gerakan diri, ruku, ikhtiar, sujud setelahnya itu diganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Membedakan sholat tasbih adalah sholat yang dikerjakan siang hari boleh, tapi 4 rakaat langsung. Tapi kalau sholatnya dikerjakan malam 4-2-2. Sholat duha hanya dikerjakannya setelah syuruk nanti nih, ya, sebelum matahari ke atas. Cukup jam 8 lah, sampai nanti sebelum jam 11 siang, malam tidak boleh membedakan. Jadi yang membedakan waktunya. Yang kedua, tasbih itu di samping minta rezeki, artinya bukan rezeki materi ya, untuk bayar sedekah. Sementara tasbih tujuannya memurnikan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sujud sahwi. Sholat tobat itu lepas. Itu berarti yang ketiga tuh. Oh, kaitannya ya, duha, tasbih dan sholat tobat itu sholat sunnah yang dilakukan oleh seseorang karena merasa salah. Itu luar biasa loh. Kita dosa, ya Allah tadi saya kok ngatain orang lain, zolimin orang lain, atau saya berbuat maksiat. Maka kita sholat tobat itu kan menghilangkan kesalahan kita yang kita lakukan kepada Allah, bukan bayar utang tasbih. Karena ada kesalahan, ada dosa, ada kehilafan, disunahkan sholat. Ada perbedaannya ya, itu karena untuk memohon maaf atas kesalahan, maka sholatnya taubat. Untuk umur, maksudnya gini, apakah sholat duha itu dianggap sebagai taubat juga untuk apa minta taubat? Oh, apakah kategorinya duha itu sholat taubat? Bukan, beda, kan beda-beda niatnya. Saya niat sholat duha ya memang sholat pagi hari, salah satunya untuk ya samping sunnah pahala, untuk bayar utang lah, sedekah. Sementara sholat duha tidak termasuk sholat taubatnya, tidak ada kaitannya dengan dosa. Taubat itu kembali kepada yang lain karena kita ada kesalahan, maka sholat taubat. Tidak ada hubungannya. Jangan begini, saya mau sembahyang duha, saya niat sholat duha, sekaligus sembahyang duha, sekaligus sembahyang tasbih. Jadi memang beda ya, beda judul, beda tujuan. Mohon aja ya. Saya mau ngomong ini takut keliru. Sujud ada dua, ada sujud sahwi, ada sujud tilawah. Sujud sahwi itu dilakukan kalau ada kesalahan sunnah abad. Apa sunnah abad? Itu sunnah yang hampir kategori wajib.
sholat maghrib kan ada tahiyat awal tuh atau isya, ternyata lupa habis sujud, duduk antara dua sujud lagi kan ya. Nah harusnya kan at-tahiyat nih, rakaat kedua lupa, Allah Akbar, kata makmumnya subhanallah. Waduh, berarti saya belum sholat belum apa? Nah ya, karena udah berdiri. Lain kalau baru sepotong, baru ini Allah subhanallah, turun. Jangan diam. Subhanallah, apa ini? Ya. Jadi kalau udah berdiri tegak, subhanallah. Gak yakin, kata ibu. Wah, berarti belum tahiyat awal. Tahiyat awal itu sunnah, abad, sunnah yang mendekati wajib. Ya, maka nanti rakaat ketiga, udah ya, saya ketiga nih. Ya, dah. Kan at-tahiyat kan, tasyahud selesai, sebelum salam sujud sahwi, sujud karena lupa. Allahu Akbar. Bacanya subhanallah la yanamu wa la yamut. Pak, nggak bisa bacanya, baca aja subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sujud lagi. Subhanallah la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Sekarang pertanyaannya, ternyata ada rukun sholat yang ketinggalan. Ya pertanyaannya kan, apa sujud sahwi? Gak bisa, karena dia rukun. Ya, apa salahnya saya misalnya? Sujud, Allahu Akbar. Harusnya kan duduk antara dua sujud. Lalu saya bangun, Allahu Akbar. Diingetin, subhanallah. Apa salahnya? Subhanallah. Apa salahnya? Subhanallah. Ini dia baru ilmu usul fikih bilang, ya takalam. Belum sujud yang kedua, berarti dianggap rakaat itu batal. Dianggap rakaat yang tadi batal, nggak bisa diganti dengan sujud. Maka bangunnya saya ini mulai lagi rakaat pertama lagi, padahal hasilnya yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya ruku, saya sujud, tidak benar, bangun lagi. Rakaat kedua saya lupa lagi, bangun lagi, subhanallah, lagi, belum tidak. Berarti saya sekarang sedang ngerjain yang kedua, akhirnya ketiga. Ketiga, kata ibu, gua budak sembahyang di sini besok. Jadi tidak boleh ya. Loh, kalau imam sampai salah 3 kali, makanya kata Imam Ibnu Athaillah, kalau mau sholat itu lepas dunia, baru tenang. Semuanya jangan sampai gini, mana kunci ya? Tadi mana duit ya? Cari dulu sampai selesai. Bertengkar sama itu diselesaikan dulu sampai benar. Jangan bilang gini, mah udah ada, ntar terusin lagi ya. Wah, ribet. Lagi ngomong, Allahu Akbar. Toh? Kenapa? Bayang, aku imam, mama di belakang. Ini udah berantem ini. Waladhdallin. Amin. Ya, lagi kesel. Kata suami, amin yang benar. Katanya, terusin aja mas. Allahu Akbar. Apa? Suami Allah. Ya kan? Duduk, lanjutin berantemnya. Selesaikan dulu. Maafin aku. Jangan hanya karena salah hari ini, kebaikan kita hilang, maafin saya, ma. Kata istrinya juga maafin aku ya, ma. Jangan hanya persoalan 5 menit 5 tahun hilang.
selesai. Ayo mah, tos. Ini. Mama cakep. Papa juga kayak Brad Pitt. Ayo bayang, hilang marahnya. Coba jadi imam berantem. Kayak tadi. Hilangin dulu dunia semua. Kalau enggak Bapak, demi Allah nih. Tadi kemana sih duit 3 cepet-cepetnya? Ah, bayang. Oh, ditangkap meja. Jadi ingat ditangkap meja naruhnya. Makanya dicari dulu. Selesaikan dunia. Buang, bawa jasad dan ruh. Nih, karena udah 5 nggak boleh nih. Sop ya. Bagaimana sop yang benar itu? Kanan apa kiri? Kita berdua kan bertanya ya, sama suami dan istri. Sama suami itu orang lain ya kanan. Urutan sop itu kanan. Sini bang. Udah tadi kan Sumaraya apa? Ayo Sumaraya. Nah, tanggal 25 Desember adalah ulang tahun. Kita ke pagi sore siap? Siap. Gak orang enak. Ya. Ini saya mau ikut. Yang benar di kanan urutannya kalau segini yang kalau berdua ya Pak supaya dia agak segini. Datang lagi yang di belakang. Mundur saya. Mundurnya jangan banyak-banyak gini. Jangan. Jadi di kanan, yang benar di kanan. Gitu ya. Bisa mundur. Jadi kalau dia ada yang belakang mundur, oke senjata. Terus saya begitu ke kanan. Ini kalau sap di sini, yang benar ini dulu, penuhnya ke kanan. Baru, ini jangan apa-apa di depan apa namanya ini? Ini di sini aja nih, kayak kucing kedinginan itu. Ini ke situ penuh, baru ke sini sapnya. Oke, tanggal berapa tadi? Ya, kira. Iya, Ustaz. 25 apa kayak? Ada nyaji Pak. Orang saya dibawa, saya kan cuma guyon. Ada buras yang paling enak buatannya Haji, dibawaan saya abur-abur. Nggak ada lagi. Kan baji ya. Terakhir ini mohon maaf di sini kepanjangan. Kita mau sholat di rest area. Di rest area ada orang sembahyang sunnah ternyata kan. Kita mau sholat juhur. Ini karena si makmum berat kita ikut aja supaya dapat dia berjamaah. Dia lagi sembahyang sunnah kan? Kalau nggak ada lagi yang lain ya. Allahu Akbar. Nah tadi kan lagi sembahyang. Bang, ada sate padang enak. Ada siput, suka siput. Detik 2. Saya tahu lah yang enak-enak ya. Karena saya kuliner orang. Terus saya berangkat di jam gila, makan saya di Bali. Ajak anak-anak ya, saya dapat duit, saya buat makan. Ya. Sekali ya, anak saya bahagia punya ayah kami. Dan saya ngomong apa lagi besok kan? Saya mau johor, ikut aja. Padahal lagi sholat badiah kan? Allah. Ini nggak boleh, jangan boleh lakuin. Maaf saya lagi badiah. Batal nih bang ya, dakap enaknya. Ayo, Sumarito, pagi sore. Satu lagi, tip 2. Ya, jadi kita ikut jual aja ya. Dan saya rasa itu aja ngaji ya. Oh satu lagi nyanyi, dia boleh. Kasih. Gak apa-apa ya. Ini kan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya, sebetulnya kita semua tahu ya. Tapi ini dalam keadaan kita selalu nih Pak Ustaz. Sudah baca Al-Fatihah, berarti udah sholatnya. Iya. Tahu-tahu keingat, kompor mati apa enggak? Bagaimana Pak Ustaz kita batalin itu apa hukumnya? Wah,
Keren nih. Pertanyaan sekarang kompor nyala apa nggak di rumah? Ini nih bener nih. Ada yang namanya mufaraqah, ada yang namanya pembatalan sholat. Nah, ini baru keren pertanyaannya. Lagi sholat nih, lagi enak-enak. Wah, bener. Sesuatu yang harokoh, yang tadi kebakaran, al-hazan, yang menakutkan, membahayakan, maka maaf, hak adami didahulukan ketimbang hak Allah. Ya, jadi hak adami didahulukan ketimbang hak Allah. Jadi lagi Allahu Akbar. Apa tuh? Allahu Akbar, lagi gorengkan peda gitu kan. Jadi aroma apa sih? Kita lupa. Peda sampai kering, sampai lompat-lompatan tuh peda kan. Maka batalin. Bahaya nanti bisa dia meledak. Nah, kebakaran. Jadi hak Adam itu didahulukan. Matiin dulu, bilang sama peda, diam. Anu supaya belum ada masalah lagi. Jadi kalau ada hal yang Umi lupa sesuatu yang membahayakan, batalin. Ya hukumnya masih wajib dibatalin. Jadi tadi sembahyang bisa 2 rakaat ya, sembahyang maghrib, tinggal 1 kan? Tinggal 1. Kompornya nyala, berhenti, matiin. Nah sekarang sembahyangnya atur lagi, ulang lagi. Ulang. Ya Rob, maaf ya, tadi 2 ya. Sembahyang maghrib kurang atur. Enggak, tetap. Hukumnya wajib tadi, wajib membatalkan karena menyelamatkan kebakaran. Allahu Akbar. Protek. Ada maling. Allahu Akbar. Nengok. Dia masuk. Jangan. Sampai Allah. Ya Allah. TV digondol, rumah dibawa. Sampai Allah. Pasrah ya Allah. Kata malingnya, ayo teriak. Enggak, membayar mana? Enggak lah, mesti dilawan. Iya, ada orang kita lagi ke pantai, anak-anak kita main di laut, tenggelam di kolam renang. Help me, tolong. Ya Allah. Ya berhenti bayarnya, sampai Allah, dia berhenti karena dia hak adami. Lebih ekstrim dalam usul fikih. Mau sholat zuhur, ya udah mau asar, jam 3 kurang 5 menit. Datang teman kita, tolong dong temenin anak, kemana? Ketik 2, makan siput. Sekali ngajak saya deh. Habis makan siput kita makan dulu ya, korek. Kata kita, maaf dah, cari yang lain aja. Kenapa? Aneh belum sholat. 5 menit lagi, cari yang lain aja dah. Enggak nyesel nih, enggak ada, biarin. Tapi bungkusin ya. Ya, biarin. Karena kita mau sholat kan, nggak boleh urusan dunia. Sebaliknya sekarang, mau sholat, ada orang tertolong. Haji, tolong. Anak saya pingsan. Anak saya pingsan. Mau ke rumah sakit. Padahal sholat kurang berapa menit tadi? Di sini baru. Maka kata tuqaddimul hak adami, dahulukan hak manusia. Hakku kau tinggalkan dulu. Antar orang itu ke rumah sakit sampai dia diobatin terus. Apa kata Allah? Kau telah menyelamatkan semua nyawa manusia. Entar begitu sengaja 4 sholatnya dikodok. Hebat benar kalau kita. Kalau nggak begini, bayangkan sekarang dokter bedah. Udah dokter Habib, agamanya belum banyak. Ya, agama pinter. Begitu bedah, bori belah, Allah, maaf, bayang dulu ya. Itu udah ngek, Allah, mati dia, membunuh sealam. Maka mulia dokter, dia bedah. Azan nggak usah, biarin aja. Enggak, dia kodok.
Makanya kalau belajar fikih kata siapa tidak ada bodoh. Ada ketika hal semacam ini, ada yang kecelakaan, tadi takut ada kompor, sesuatu yang membahayakan, tinggalkan, dahulukan hak adami. Kita mau minum dan mau wudhu. Ada hewan lagi haus, maka nggak boleh wudhu, haram hukumnya. Air ini kasih yang sedang kehausan. Kita tayamum. Ini enggak, saudaranya susah. Enggak kuat makan, beli durian kulit di luar. Mahal harganya, 400 kilonya. Itu orang nggak pelit ke manusia dan pelit ke hewan. Jadi Islam itu yang benar adalah mengolah hati setelah ibadah. Jadi wajar kalau ada itu, makanya jangan sampai ya ada kompor mati. Nah sekarang ada kucing naik ke atas meja. Allah mau terus siapin makanan buat makan keluarga. Allah. Ini kucing partai tahun sekarang. Partai gabungan naik ke atas kucing. Kalau kucing dulu enggak. Allah dia naik ke meja ya. Hati kita bisa. Dia naik dong, tutup saja diangkat-angkat mau kucing. Ya, berhenti salatnya, berhenti pusingnya disingkirkan dulu supaya tenang. Jangan pakai akal-akalan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Saya rasa itu nanti minta maaf, nggak boleh. Saya harusnya memang jam 6 hari, tapi kalau di sini susah saya juga ya. Oh nyanyi Nina. Untuk kalau nggak dikasih tanya saya nggak dibawain itu. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja sih. Kalau mengenai sholat tasbih suka berjamaah. Niatnya itu sendiri-sendiri atau berjamaah? Oh keren. Asli. Sholat tasbih itu katakan diadain berjamaah. Itu makmum niatnya sendiri-sendiri apa? Namanya mau ngapain itu sholatnya? Ya otomatis niatnya tadi tuh in kanatil makmuman fayajibu ayanuya jamaah. Kalau kita pengen berjamaah, maka kewajiban makmum niatnya berjamaah. Langsung saya niat sholat tasbih berjamaah. Kalau sendiri ngapain berjamaah? Pojok satu, dua, yang lama-lama di WC. Jadi pahalanya lebih hebat, ya. Tadinya pahalanya sakit jadi 27 karena berjamaah. Langsung aja gitu berjamaahnya. Wajib Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maaf, satu lagi ada yang nanya orang tua kita. Waktu itu saya ke rumah sakit pertama dibawain 2 naga cakep. Sampai sekarang saya beli kayak itu. Nyanyi, nggak apa-apa. Maaf Ustaz, Iya, baik maaf. mengganggu karena ini, tapi saya pertanyaan tunggu dari kemarin. Ini kalau masalah tumakninah itu diletakkan di mana cara tumakninah karena sedikit terpasi. Tumakninah baik. mohon dijelaskan. Masya Allah. Tumakninah itu banyak orang yang keliru benar, karena dia bagian dari rukun. Apa sih definisi tumakninah? Asalkan tumakninah itu tenang. Definisi tumakninah adalah syakatu ba'da harokat, diem sukutu ba'da harokat, diem sejenak setelah bergerak. Contoh, kan saya syukur ya, Allahu Akbar. Nah, ini kan bergerak ya, Allahu Akbar. Sukutu ba'da harokat, diem setelah bergerak. Diemnya ini namanya tumakninah. Berapa ukuran lamanya? Kan ada batas minimal. Subhanallah ya Allah segini. Subhanallah lamanya ya.
subhanallah sepanjang ini. Sami Allahu liman hamidah. Dia diam, jangan langsung sujud. Bangkit itu sami Allahu liman. Tumanina, tenangin dulu. Baru Allah sujud. Sujud yang benar itu di samping 7 anggota, tangannya agak ngambang. Apa sih ngambang itu? Tangannya ini jangan ditekan. Yang ditekan itu kening jidat. Ini agak sedikit kamar. Jidatnya ini keningnya dilepas supaya sirkulasi darahnya sampai lebih total. Diam, baru bangkit. Namanya tumanina. Ini yang sering kejadiannya kurang bagus, dia bangun ke atas, Allah belum tegak, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Diam dulu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tumanina itu menenangkan jiwa. Sukutu bada harokatin, diam sesaat setelah bergerak. Yang paling lama tuh 3 kali. Tadi kan minimal subhanallah, yang paling lama waktunya segini. Kayak gini, kayak subhanallah, subhanallah. Lebih enak lagi subhanallah. Lamanya kayak gitu, minimal subhanallah. Kalau ibu ketinggalan pesawat, penerbangan akan itu, pesawat belum jalan, jangan lama-lama. Allah subhanallah, sambil azim wa bihamdi, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Jangan lama. Subhanallah, pesawat terbang. Jadi ada batas-batasan minimal, ada maksimal. Jadi yang banyak orang keliru benar. Tumanina, berhenti sesaat setelah bergerak. Jangan terburu-buru. Minum terburu-buru itu keselak. Ya dia, dah hasilnya dia tak ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwaabal khair waj'alna min akhril khair wa khtim lana bil khair wa husnil khatimah. Sama-sama subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kepanjangan bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.